Quiet quitting, sebuah fenomena yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di kalangan Gen Z dan milenial. Lantas apa itu quiet quitting? Quiet quitting merupakan sebuah sikap seorang pekerja yang berhenti melakukan sesuatu yang ekstra dalam pekerjaannya. Mereka yang menerapkan quiet quitting hanya mengerjakan pekerjaan hariannya di dalam lingkup minimum pekerjaannya saja. Penyebabnya beragam, mulai dari kompensasi yang tidak sesuai, pekerjaan yang membosankan, atau pekerjaan yang ekstra karena pandemi. Quiet quitting itu dulu saya pernah mungkin ya waktu sebelum saya bekerja di sini. Saya sih selama bekerja belum pernah melakukan quiet quitting sih, karena memang dari diri saya sendiri memang sebenarnya orang-orang tidak melakukan quiet quitting itu sebenarnya dari pribadi masing-masing, dia harus memikirkan timnya juga sih sebenarnya. Jadi kan karena di kantor itu kan kita ada tim, semua pasti ada tim, nggak mungkin ada yang kerja sendiri. Jadi si karyawan ini sendiri dia jangan berpikir egois gitu kalau quiet quitting. Yang kayak Mas Aga tadi tuh misalkan menunggu kerjaan divisi lain untuk kita supaya bisa kerja, itu ada. Cuma so far sih nggak harus quiet quit, bisa gitu. Jadi mau office hour pun bisa. Balik lagi kalau misalkan memang mau lebih dari office hour, ya silakan juga balik lagi ke orangnya gitu kan. Dan di episode kali ini saya sudah ditemani oleh dua laki-laki. Seneng nih hari ini saya ditemani sama laki-laki semua. Jadi yang pertama ada Maula Hakim dan juga Brigjen Gantar Nataraga. Panggilannya kalau Maula? Aku dipanggilnya Aco. Oke, kalau Mas mau Sebagian. namanya susah soalnya panggilannya. Panggilan Aga. Oke, jadi aku langsung panggil aja manggilnya Aco sama Aga ya. Yes. Nah, kita mau bahas soal ini fenomena yang lagi terjadi akhir-akhir ini gitu. Kayaknya lagi banyak juga di medsos disebutin gitu, quiet quitting. Nah, langsung aja nih pertanyaannya. Aga pernah nggak sih quiet quitting? Quiet quitting itu dulu saya pernah mungkin ya waktu sebelum saya bekerja di sini di kantor-kantor. Sebelumnya saya pernah melakukan quiet quitting. Gitu. Jadi kan quiet quitting itu sendiri kan sebenarnya kita bekerja sesuai argo. Jadi kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 atau ada yang masuk kantor dari jam 9 sampai jam 6. Setelah itu mereka tuh nggak mau kerja nih. Mereka matiin handphone, nggak mau dihubungi, pokoknya udah saya kerja cukup sampai jam 5 aja. Setelah itu saya udah urusan pribadi saya lah gitu. Saya pernah dulu melakukan itu di kantor saya yang lama. Mungkin sebelum fenomena itu terjadi quiet quitting ya. Jadi saya pikirnya waktu itu ya saya kerja sesuai apa yang dibayar sama kantor aja, sesuai dengan apa yang maksudnya ini dapat oleh saya gitu. Jadi dulu tuh perusahaannya juga dari atasan saya juga nggak terlalu merongrong ke karyawannya. Jadi di luar pekerjaan selesai ya udah, setelah di luar jam kerja itu dia nggak telepon, nggak follow up, nggak nanya-nanya gitu terus. Jadi otomatis ya udah saya kerjanya ya bisa secukupnya, sesuai argo aja gitu. Nah, kalau tadi agak ceritanya di kantor lama. Berarti kalau sekarang di kantor yang sekarang quiet quitting juga nggak? Untuk kantor sekarang, untuk quiet quitting kayaknya nggak bisa quiet quitting sih. Karena sekarang saya gabung di divisi promosi, sales, project marketing, lebih tepatnya. Itu lebih banyak kita mengurusi promosi itu lebih banyak ke event. Terus kalau untuk sales lebih banyak ke penjualan. Terlebih lagi saya di sini, tim saya di sini, kita supporting mereka gitu. Supporting mereka, otomatis kita ngikutin kedinamisan dari divisi sales itu sendiri ya kan, sama habitnya mereka seperti apa. Kadang hari Sabtu Minggu suka ada event di marketing gallery atau misalkan ada pameran, itu kita mesti standby gitu. Jadi kita nggak bisa tuh kalau kerja jam 8 sampai jam 5 udah habis itu nggak bisa dihubungi, sedangkan besoknya event. Nah itu pasti nggak mungkin kan, kayak gitu nggak memungkinkan kan. Kalau kita pun kayak begitu ya kita akhirnya kan jadi membuat susah anggota tim yang lain gitu. Jadi quiet quitting kayaknya nggak mungkin. Apalagi sebenarnya kerja di weekend kan juga di luar ini kan, harusnya kan kerja Senin sampai Jumat selesai. Tapi kan nggak bisa ya, karena itu memang job desk-nya gitu. Iya, emang tanggung jawab kita juga gitu, bagian part of kita punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita yang sekarang. Jadi quiet quitting itu saya rasa sih mustahil sih kalau untuk dilakukan. Oke. Nah, kalau Aco nih, kan biasanya ini terjadi fenomena di kalangan-kalangan yang angkatannya lebih muda nih daripada Aga kan, yang udah lebih matang. Usia aku nggak bilang tua ya. Nah, kalau Aco ngerasa pernah quiet quitting nggak?
Saya sih selama bekerja belum pernah melakukan quiet quitting sih, karena memang dari diri saya sendiri memang mungkin fenomenanya kan yang seperti Mas Aga bilang tadi tuh, ada argonya kan, misalkan 8-5 atau setengah 9 sampai setengah 6. Tapi memang kalau dari Aco sendiri lebih kepada quiet quitting tuh mungkin kalau masalah argo punya standar sendiri, misalkan mau 5-8 atau 5-7, dari balik lagi fleksibel ke diri kitanya sih. Tapi kalau Aco sih seperti itu Mbak, jadi nggak pernah sih melakukan quiet quitting. Oke, kalau tadi Aco bilangnya selama, berarti ini kantor yang kesekian berarti ya? Nah, Yes. kalau di kantor-kantor sebelumnya pernah juga nggak? Di kantor sebelumnya sih belum pernah Mbak, karena memang mungkin dari kulturnya kali ya, budayanya di kantor sebelumnya memang punya teman-teman yang karena fresh grade jadi umurannya sama. Oke. Jadi ketika misalkan memang mau quiet quit, teman saya juga bawanya enggak gitu, jadi kena pengaruhnya juga, jadi dibawa asik aja, enjoy aja, mau 8 sampai 5 atau 8 sampai 6, setelah itu pulang. Dan sampai rumah pun kalaupun kita nggak langsung matiin handphone atau airplane mode gitu, ya tetap bercanda dan lain-lain. Kalau bahas kerjaan ya bilang masih ada besok atau bagaimana, ya efektif sih, efisien mungkin sih gitu. Oke. Jadi emang semuanya karena lingkungannya ya. Kalau emang ekspektasinya sama, kerja dari jam 8 sampai jam 7 juga nggak masalah gitu, karena semua juga kerjainnya sama-sama. Aku ke agak lagi, berarti kalau dulu pernah quitting, sekarang enggak. Ngerasain nggak sih dampaknya ke diri sendiri, dampaknya ke mungkin karir, ada nggak ketika melakukan quiet quitting sama sekarang enggak? Pasti ada ya, pasti ada. Karena kalau quiet quitting itu ya ada positifnya sih sebenarnya. Jadi kita ada waktu di luar kerja yang kita bisa untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita istilahnya kalau sekarang work life balance lah. Work life balance-nya itu ya karena kita melakukan quiet quitting, jadi jam 5 ke atas bebas lah mau ngapain aja, mau hobi, mau misalkan dia mau jalan-jalan, mau ngerjain misalkan nongkrong sama teman-temannya, itu bisa dilakukan. Nah, kalau sekarang dengan tidak melakukan quiet quitting kan berarti otomatis tidak itu kan istilahnya pemikiran untuk melakukan itu ya, tidak melakukan quiet quitting berarti kan kita bekerjanya sesuai dengan tanggung jawab kita ya. Terus kalau tadi Mbak Riri bilang berhubungan sama karir nggak sih gitu kan, sebenarnya orang-orang yang melakukan, saya pikir ya, orang-orang yang melakukan quiet quitting itu kan berarti kan berjalan bekerja sesuai dengan argo, dan dia tidak mempush dirinya untuk untuk melakukan lebih gitu. Jadi ya udah jam 5 stop gitu kan. Dan itu saya pikir pertama merugikan tim sih sebenarnya kalau melakukan quiet quitting, karena kalau kita dalam lingkup kantor pekerjaan kita kan nggak kerja sendiri, kita ada tim kita nih, jadi kita harus mikirin juga kalau kita quiet quitting, tim kita bisa keteteran nih, padahal dia butuh kita gitu kan. Nah itu juga jadi, nah itu yang dari sisi negatifnya gitu. Jadi sehingga itu juga mempengaruhi mungkin ke depannya ke karirnya juga ya. Jadi dari sisi perusahaan nih melihat nih si orang ini melakukan quiet quitting, lalu ya udah berarti nanti di KPI-nya mungkin standar aja gitu. Jadi dia nggak berkembang sih dalam istilah saya sih, dia ya udah segitu aja gitu. Menurut saya gitu. Nah, kalau Aco berarti tadi kan kalau Aga kan karena kerjanya berhubungan dengan divisi lain gitu. Kalau accounting tuh ada ini nggak sih, atau ya kerja sendiri aja ngurusin akuntansi kantor dan nggak terlalu banyak nempel sama divisi lain gitu? Iya, kalau saya sih sebenarnya kalau bersinggungan dengan divisi lain itu pasti kita kan ada kerjasama, makanya kan kita kan di accounting menyatu dalam FAT kan, Finance Accounting and Tax gitu. Nah kalau misalkan untuk saling menunggu yang kayak Mas Aga tadi tuh, misalkan menunggu kerjaan divisi lain untuk kita supaya bisa kerja, itu ada. Cuma so far sih nggak harus quiet quit, bisa gitu. Jadi mau office hour pun bisa. Balik lagi kalau misalkan memang mau lebih dari office hour, ya silakan juga, balik lagi ke orangnya gitu kan.
Jadi kalau menurut Aco sih ya komunikasi juga gitu sama orang tersebut. Kalau misalnya memang ada orang tersebut seperti itu, ya gimana cara kita untuk ngobrolin aja sama dia. Kalau emang kamu kayak gitu ya berarti coba didiskusiin aja gitu. Nah kalau ada divisi yang ngasih kerjaannya telat, itu kan pasti ada dampaknya. Terus akhirnya kerjanya jadi molor, jadi lelet gitu. Pernah nggak sih jengkel gitu? Aduh nih finance lambat banget ngasih laporan, gue nggak pulang-pulang gitu. Kalau misalkan kayak gitu sih tergantung kita sikapinnya aja sih Mbak. Karena kan jengkel ini kan bisa jadi banyak pemicunya kan. Kayak misalkan entah memang moodnya kita atau faktor di luar gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih memang itu nggak pernah sih, bisa dibilang nggak pernah. Mungkin kalau ada hanya kecil-kecil aja, dan itu kan kita bisa langsung selesaikan dengan ya obrolin aja dengan usernya gitu. Jadi bagaimana langsung solusinya ini bisa selesai daripada harus berjengkel-jengkel ria, nggak ria juga sih sebenarnya. Nggak apa gitu. Iya. Jadi kita langsung ngobrolin aja gitu sih Bang. Nah, udah emosi, marah-marah, kerjaan gak beres ya kan, jadinya juga. Gitu. Nah, kalau aku bisa simpulin tadi ceritanya Agama Aco kan pada intinya adalah quiet quitting ini nggak akan terjadi selama satu komunikasi sama teman-teman enak, lalu juga nggak BM gitu istilah zaman sekarang kan. Toh kalau kerja jam 7 ya udah, yang penting kan happy kerjaan kelar. Iya. Nah kalau Aga nih ngelihatnya apa sih yang tergantung dengan apa akhirnya orang-orang tidak melakukan quiet quitting di kantor gitu. Ya, sebenarnya orang-orang tidak melakukan quiet quitting itu sebenarnya dari pribadi masing-masing, dia harus memikirkan timnya juga sih sebenarnya. Jadi kan karena di kantor itu kan kita ada tim, semua pasti ada tim, nggak mungkin ada yang kerja sendiri. Jadi si karyawan ini sendiri dia jangan berpikir egois gitu. Kalau quiet quitting kan dia berarti ya udah, saya kerja sampai jam 5 aja bos gitu. Di atas jam 5 saya nggak bisa dihubungin, sorry gitu. Saya mau quality time gitu kan. Tapi kalau dengan begitu kan dilihat timnya, anggota tim yang lain, kok dia bisa ya kayak gitu ya quiet quitting ya. Susah dong kita kalau apa-apa nih, kalau ada butuh bantuan ke dia tiba-tiba, kalau misalkan let's say malam-malam gitu kan dia butuh koordinasi gitu, pasti si A ini nih susah dihubungi gitu kan. Jadi merugikan tim juga gitu sebenarnya. Jadinya hal-hal yang seperti itu perusahaan harusnya lebih perusahaan itu memberikan edukasi ya ke timnya bahwa kebersamaan, terus goals dari masing-masing tim itu harus jelas, jadi sehingga satu tujuan nih, satu timnya satu tujuan, tidak ada yang berpikir egois gitu. Ada kebersamaannya di dalam tim gitu, karena kan kita kan waktu kita banyak di kantor gitu kan, dari pagi sampai sore kita di kantor. Justru saya pribadi udah berkeluarga, waktu saya sama keluarga justru sama kantor justru lebih sering ketemu Aco nih dibandingin ketemu istri saya. Iya malah gitu. Acok Jadi lagi. iya, makanya kita harus membangun kebersamaan yang baik, terus kerjasama yang baik juga, jangan egois sih. Jadi goals dari perusahaan atau dari atasan yang diberikan ke kita bisa tercapai sih. Nah, akhirnya jadi nggak ngebanding-bandingin kerjaan juga kan? Karena kalau banding-bandingin, kok dia kerjaannya enak banget, gaji sama gitu. Aco pernah nggak sih kelintas gitu? Aduh, kayaknya kerjaan gue terlalu berat nih. Kok kayaknya temen yang itu kok enak banget nih hidupnya. Itu pernah nggak kepikiran selama kerja? Pernah, tapi bukan di sini. Oke. Waktu di tempat-tempat sebelumnya pernah. Tapi itu juga bukan teman sekantor, Mbak. Kayak misalnya bukan teman sekantor. Jadi kayak misalkan pas lagi balik kerja nongkrong gitu ya, ngobrol. Kantor lain kali ya. Kantor lain, Mas. Dulu mungkin kita satu kampus atau teman di rumah. Pas ngobrol kita tahu aktivitas dia yang jam segini udah bisa balik. Jam segini udah bisa main gitu. Tapi gue masih berkutat depan laptop kayak gitu kan. Ngeliatin angka gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi ke diri kitanya, kalau memang dirasa segitu cukup ya udah gitu. Ya udah. Tapi nggak sampai quit sih. Oke. Karena akhirnya balik lagi ke dirinya tadi. Karena Aco ngelihat nggak masalah, akhirnya nerima aja kan dan ngerjain dengan tanggung jawab yang baik gitu. Kalau perusahaan sering nggak sih ngasih
fasilitas ataupun kegiatan gitu untuk ngebuat karyawan-karyawannya nih secara pekerjaan nyaman gitu? Agak. Ada banyak kegiatan-kegiatan di luar, kalau istilahnya kalau sekolah ekskul ya, gitu, di luar IPM Pokok ya kan coy ya. Kita ada kegiatan yang menunjang karyawan di luar dari pekerjaan ya, yang maksudnya yang membuat kita nggak melulu mikirin pekerjaan gitu. Ada ekskulnya gitu, misalkan di perusahaan ini ada kegiatan-kegiatan seperti corporate prayer, lalu ada kegiatan majelis, kajian majelis, ya. Lalu ada juga kegiatan yang berhubungan sama olahraga untuk yang cowok-cowok nih biasanya suka ikut badminton, ada futsal juga. Lalu yang cewek-cewek tuh suka ada yoga, ada body combat. Seru banget. Iya, seru banget. Itu di luar jam kerja ya. Jadi maksudnya itu tadi yang nyambung statement saya tadi, kebersamaan tadi gitu kan. Jadi mungkin kita nggak di dalam pekerjaan ini kita sendiri-sendiri nih, gitu kan, sendiri-sendiri nih. Satu sama lain gitu kan, mikirin kerjaan masing-masing. Nah, ketika ada kegiatan di luar kantor yang kita bertemu dengan divisi lain, nah kita bisa tahu jadinya bisa berinteraksi sama orang lain lah di situ ya. Jadi muncul kebersamaan juga gitu dalam satu lingkup pekerjaan. Jadi nggak cuma satu tim, yang tadi kan saya bicarain tentang kebersamaan satu tim. Mungkin pas kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi ya, yang ekskul itu tadi, jadi kita bisa ngeblend hampir berbagai macam divisi ya, gitu. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol di situ. Jadinya muncul rasa kebersamaan gitu. Oke. Kalau Bersama-sama. Aco ikutan kegiatan itu? Ikut, Mbak. Ngerasa ada efeknya nggak ke kerjaan utamanya? Ada banget. Kayak sama Mas Aga nih, nggak pernah ya Mas kita maksudnya accounting sama Mas Aga di promotion Iya. kan? Nggak pernah Sebenarnya tuh. nggak bersinggungan. Nggak bersinggungan, cuma karena ada event-event itu kita jadi ketemuan, Iya. jadi bisa ngobrol, main bareng gitu. Apalagi kalau di Paradise juga kan, di perusahaan juga ada, bukan hanya yang tadi Mas Aga sebutin tuh, ada juga kita kayak sarapan pagi bareng ya Mas. Betul. Oh iya betul. Setiap hari? Enggak, biasanya sama HR departemen tuh di setiap Jumat. Oh, oke. Jadi 1 bulan tuh bisa 2 atau 3 kali. Terus ada juga potluck, seperti sarapan bareng, cuma kita kayak nanti misalkan beberapa departemen ataupun perorangan mau bawa makanan apa, nanti di share di meja, jadi macem-macem. Dan itu semua divisi? Satu kantor Ganti-gantian biasanya, dan biasanya tematik ya. Tematik, biasanya bener. ada temanya seru gitu. Ya seru banget jadinya. Jadi misalnya tema hari ini daerah Betawi. nanti Ya, minggu contohnya depan- kayak gitu. Oh. Kemarin kita terakhir kita Oktofest. Oktofest. Oktofest itu apa? Iya, jadi kita tuh seakan-akan kayak Bavarian gitu. Oh, Cuman ya birnya itu ampun. kita ganti root beer gitu. Alkoholnya kita ganti root beer gitu. Makanan-makanannya Iya. makanan-makanan yang western gitu. Karyawan-karyawan tuh kita ada dress code, ada base dress code lah, base kostum. Tuh ada ada 3 orang teman kita, ada yang menang dapat reward lah, dia base kostum ya, lucu-lucuan aja lah. Gitu. Itu kan sebenarnya Sesuai berarti ngurangin jam kerja juga ya kan ya? Iya, itu di jam kerja. Makanya. Tapi ternyata efeknya cukup baik. Apalagi kenal ke. Tuh. Banyak banget. Nah, tapi ada nggak sih, kan kadang juga mungkin di perusahaan pasti ada lah orang-orang yang udahlah ngapain sih, nggak usah ikut lah, apa suka ketemu nggak sama orang gitu, atau pernah nggak sih approach teman-teman, nggak, ayo ikut coba deh, nggak, akhirnya orang tersebut jadi oh iya gue mau coba, jadi ketagihan ikutan kegiatan-kegiatan di kantor tersebut. Aco pernah nggak? Kalau itu sih mungkin ada banget orang yang kayak gitu, tapi di perusahaan pasti akan ikutan juga. Jadi jiwa itu mungkin kayak misalkan saya lagi deadline nih, terus misalkan lagi persiapan buat presentasi nih nanti siang, terus belum begitu prepare misalnya, tapi pas pagi ada acara itu bawaannya pengen ikut aja sih. Karena emang seru gitu. Iya. Toh juga bentar doang, habis itu kita Kerja lagi. Iya, jadi terus lingkungannya juga ya jadinya asik gitu. Kalau Aga pernah nggak ketemu temen yang
kayak gitu? Ada kan manusia beda-beda ya, maksudnya macam-macam otaknya. Ada yang mungkin ya dia memang apa ya, keras gitu kan, dia mau quiet quitting ya udah deh quiet quitting aja gitu kan, mau kita rayu-rayu segala macam ya tetap aja mungkin dia emang dari apa pribadinya ya emang mau quiet quitting aja gitu, nggak mau ikut-ikut kayak gitu sih. Saya rasa sih ada, cuman sayang aja gitu kalau melakukan pemikiran quiet quitting itu sih sebenarnya buat ke pribadi ya, pribadi. Jadi dia nggak berkembang gitu kan. Ya kita kan kalau hidup kan mesti ada goals, ada tujuan gitu kan. Kalau dengan pola pikir quiet quitting itu saya bilang sih kalau di perusahaan itu kayak dia terlalu egois sih sebenarnya. Iya, kalau kayak gitu kayak terlalu egois sih, karena kan kita bekerja di perusahaan kan banyak orang ya, banyak tim gitu kan. Kalau quiet quitting kayaknya saya kurang setuju sih. Benar-benar. Iya. Apalagi sebenarnya kantornya nyaman ya. Iya. Kantornya nyaman ya kan. Seharusnya dia ya itu melihat quiet quitting itu mungkin dia baper. Oh, apa yang saya dapat nih ya udah saya bekerja ya segini aja gitu kan, gaji yang saya dapat nih ya udah saya bekerja sesuai gaji yang saya dapat aja tiap bulannya. Tapi sebenarnya gaji itu di luar itu ada sebenarnya ada hal-hal lain yang sebenarnya kita nggak bisa nilai dari apa yang kita dapat dari gaji misalkan. Kayak misalkan manajemen yang baik itu juga jadi pemikiran kita juga kan sebagai karyawan, lalu misalkan lokasi kerja, teman, terus nanti karir kedepannya seperti apa, perusahaan seperti itu juga sebenarnya hal-hal yang positif yang kita bisa jadiin apa dalam diri kita itu. Kita nggak cuma dapat gaji aja sebenarnya di perusahaan ini kerja gitu loh, kita dapat hal-hal yang lain yang sebenarnya juga menguntungkan diri kita sendiri juga gitu. Benar. Tapi nggak sadar kadang-kadang orang itu, kadang-kadang orang cuma ngeliat angkanya aja yang faktor-faktor positif di luar angka itu mereka nggak sadar sebenarnya. Tapi harusnya pribadi karyawan bekerja tidak hanya berdasarkan apa yang dia dapat tiap bulan, gaji yang tertulis di slip gaji mereka ya. Dia harus mikirin juga ke depannya seperti apa perusahaan, lalu hal-hal baik apa yang sudah dilakukan perusahaan ke karyawan yang diberikan perusahaan, seperti yang perusahaan sekarang memberikan apa istilahnya kesempatan untuk karyawan misalkan di luar dari pekerjaannya, kayak misalkan bisa mengembangkan hobi, kayak misalkan olahraga, lalu ada kajian-kajian keagamaan seperti itu kan jadi ya work life balance juga sih sebenarnya. Balance-nya benar-benar karir, rohani, jiwa ya. Betul. Semuanya ada. Iya. Ada loh, lengkap semua. Iya, lengkap. Makanya luar biasa. Nah, tapi yang menarik adalah ini Aco ini kan udah kerja di 4 tempat ya. 4 loh. Nah, yang paling lama yang mana? Di Indonesian Paradise ini paling lama sih. Oke, yang sekarang. Berarti memang apa kalau dibandingin? Kenyamanan yang didapat tuh apa sih sampai bisa paling lama dibandingin 3 kantor sebelumnya? Oke, kalau dari internal perusahaannya sendiri sih memang itu tadi yang Mas Aga bilang, support banget untuk work life balance, terus lingkungan, terus juga apa namanya kayak teman-teman, atasan juga atasan yang menurut saya sih ya support banget ke si karyawannya. Kayak perusahaan juga menjadikan karyawan tuh sebagai asetnya dia gitu. Jadi memang kitanya tuh juga jadinya ke bawah asik sih. Kalau misalkan dari diri saya sendiri memang dari 4 tempat yang tadi Mbak bilang itu pasti kan ada evaluasi diri juga kan dibanding yang dulu mungkin terpikir pengen quiet quit tapi sekarang karena lingkungan jadi nggak mau quiet quit gitu. Akhirnya ya berpikir kalau di sekarang ini mungkin fenomena quiet quit kalau di IPP sih nggak ada ya Mas ya. Kemudian sih nggak ada ya. Pemikiran seperti itu ya. Pemikiran seperti itu. Gak hanya pemikiran tapi dilakukannya juga mudah-mudahan enggak ya. Karena itu tadi dampaknya kan ke teman-teman yang lain kan. Betul, tim sendiri. Kesel juga makanya kalau ya gara-gara 1 orang nih kerjanya jadi berantakan gitu. Nah kalau bos tadi juga berarti selain karena tadi nyaman, apa? Kadang kan kita kalau komunikasi sama bos tuh kayak ada barrier juga gitu ya. Itu dirasain nggak di sini? Kalau di perusahaan sih di Paradise sendiri saya sama tuh pasti kalau segen mah ada. Pasti karena sama
selain jabatan, terus umur juga kan. Tapi atasannya tuh memang humble juga, jadi kitanya juga bisa mudah untuk ngedeliver apa yang kita pengen obrolin gitu. Cuma ya tetap dengan sopan pastinya gitu. Dan mereka juga terbuka dengan komunikasi itu. Oke. Ini pertanyaannya khusus nih, buat spesial buat Mas Aga yang usianya kan sudah lebih matang begitu ya. Kadang kan generasinya ini beda nih. Kita pasti ketemu sama seumuran sama Aco gitu. Yang biasanya kita treatmentnya akan berbeda karena apa ya, generasi zaman sekarang tuh kan pasti beda ya karakternya. Betul. Lalu dia menyikapi pekerjaannya gitu. Ada nggak sih yang akhirnya treatment yang agak kasih ke yang seumuran, ke yang mereka yang lebih muda itu beda gitu untuk di kantor? Mungkin treatment sedikit beda dari cara penyampaiannya kali ya. Cara penyampaiannya mungkin kalau generasi yang muda kan dia biasanya lebih cepat gitu kan, tanpa basa-basi, minta sesuatu, minta data. Mas Aga, minta siang ini ya datanya ya. Siang jam 2 gitu, minta datanya jam 1 tapi nanyanya jam 1, minta jam 2. Gue gitu Mas. Data ini ya. Iya. Tapi kan sebenarnya sebenarnya itu kan tuntutan dari pekerjaan juga sih sebenarnya ya. Jadi saya rasa dari yang generasi yang saya ya ke generasi yang misalkan generasi yang di bawah gitu kan, kita harus bisa adaptasi juga sih sebenarnya ke mereka gitu. Karena mau nggak mau kan ini generasi kan tiap dekade kan berubah. Betul. Nambah terus nih generasi makin muda. Jadi kita harus bukan yang muda aja yang menyesuaikan diri ke yang tua juga sebenarnya harus menyesuaikan diri, adapt juga ke yang si generasi mudanya ini gitu. Karena kan sekarang teknologi makin cepat, perusahaan perkembangan semakin pesat juga kan, persaingan perusahaan juga semakin cepat. Ya mungkin dari yang si anak-anak muda ini tuntutan zamannya juga semakin cepat ya, kita harus bisa ngimbangin juga sih sebenarnya. Jadi kalau tadi Mbak Riri bilang treatment khusus sih ada sih treatment, mungkin ya lebih cara komunikasinya aja ya. Cara komunikasinya mungkin lebih ya kita ngikut aja mereka mau cepat ya kita ikut cara komunikasinya cepat, minta data cepat ya mungkin kita bisa support dengan data yang lebih cepat gitu. Harus pandai-pandai menyesuaikan antar generasi sih ya, harus bisa pandai menempatkan diri juga gitu di kantor. Gitu. Tapi pernah sampai negur atau mengkritik nggak sih? Caranya jangan gitu dong, masa gini sih gitu? Kalau saya sih jujur pribadi enggak sih ya, nggak disampaikan secara langsung ya. Mungkin nanti pas lagi sesi di luar pekerjaan, di luar kantor misalnya lagi istirahat ketemu gitu, mungkin saya orangnya ngobrol gitu sama dia. Tadi kan kamu kan minta file buru-buru tuh ke saya gitu kan. Alangkah baiknya misalkan jangan terlalu cepat, atau misalkan kita ngobrol dulu, basa-basi dulu, saya lebih suka seperti itu. Jadi minimal mungkin si karyawan ini nggak tahu karakter atau pribadi gitu seseorang gitu. Jadi minimal di dalam satu perusahaan itu kita harus mengenal karakter masing-masing nih sebenarnya gitu kan. Mungkin ada aja generasi yang muda tapi ada aja pemikirannya juga pemikiran tua, ada juga kebalikannya. Generasi tua tapi pemikirannya muda gitu kan. Iya, nggak sesuai usia gitu. Jadi kita harus pandai-pandai cari ini ya, maksudnya menempatkan diri, terus harus tahu juga gimana cara berbicara dengan orang berbeda generasi dengan kita gitu. Harus tahu sih, harus pandai-pandai seperti karena itu. Karena ujungnya adalah gimana kenyamanan itu tetap ada di kantor kan. Benar. Thank you ya Aga, Aco udah ngobrol. Oke. Bagi-bagi soal quiet quitting, semoga jadi inspirasi juga buat teman-teman lain supaya gak BM ya. Iya. Oke, thank you ya. Sama. Hiruk pikuk dan dinamika dunia kerja pastinya menjadi sebuah perubahan yang menantang bagi mereka yang melaluinya. Tidak jarang ada yang justru jadi jenuh karena tekanan dan akhirnya memutuskan untuk menghilang perlahan. Nah, fenomena ini bikin saya penasaran. Apa sih tanggapan anak-anak muda zaman sekarang soal quiet quitting? Quiet quitting jadi fenomena yang sebetulnya dapat dihindari dengan melakukan adanya komunikasi dan kompromi. Karena bukan hanya soal diri sendiri, tapi kinerja tim yang jadi taruhannya. Begitulah pandangan dari Mas Aga dan Mas Aco, anggota keluarga INPP yang mungkin secara umur paling dekat dengan fenomena quiet quitting.